Tajuddin, Gus Musyfik, Musyafiq, a'azzahumullah, para pejabat pemerintah yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek Mayong, tokoh masyarakat terutama pengurus cabang NU MWC Mayong, Muslimat Fatayat, Ansor, Banser, Paganusa, Sadati wa Sayyidati ayyuhal hudur. Alhamdulillah untuk kedua kalinya, ayyuhat talabah wa talibat, lulusan Al-Islah Al-Isami Allah yafta'alikum jami'an. Untuk kedua kalinya saya dapat sowan datang lesanipun ibunya Hajah Hajar, dan beliau alhamdulillah fi sihhatin wa afiyah, atalallahu baqawaha, mudah-mudahan panjang umur malih niki jimatet yang Jepara. Pesantren adalah Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh mempertahankan agama Islam. Kalau tanpa pesantren, Islam hanya namanya saja, isinya tidak ada kalau tanpa pesantren. Oleh karena itu kita bersyukur umat Islam Indonesia mempunyai 28.000 pesantren. Itu yang dihitung yang lebih dari 200, yang kurang dari 200 gak terhitung. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan lahir batin, taufik dan hidayah, digampangkan segala masalah persoalannya dumateng sedoyo pesantren di ada Jepara, wabil khusus Al-Islah Al-Isami. Bapak sekalian, kita ini kaya raya, kita ini nahnul agniya, we are the rich people. Kita ini orang kaya. Kaya apa dulu? Pertama, as-sarawatul istima'iyah, kaya dengan sosial capital. Nahdlatul Ulama mempunyai warga 104 juta, santri kurang lebih 5 juta dari 28.000 pesantren. Ini merupakan kekayaan sosial, kekayaan masyarakat yang orang lain tidak punya, organisasi lain tidak punya. Seperti NU ini tidak mampu menambah anggota warganya seperti Nahdlatul Ulama. Nah, para kiai, para bunyai, para gus menerima warisan itu dari para leluhur. Mbah Masum mewariskan pesantren, datang Mbah Ali Maksum, antara lain kula muridé, kula santri Mbah Ali Maksum dari tahun 71 sampai tahun 75. Selanjutnya kita sebagai keturunannya dan santri-santrinya harus mampu meneruskan kekayaan ini. Paham betul? Kita semuanya wajib mempertahankan pesantren, harus memperkuat pesantren kalau kita ingin hidupnya bermanfaat. Kalau tidak, dosa. Kita salah kalau kita menerima warisan dari kakek kita, guru-guru kita, kemudian kita tidak melanjutkan, tidak mampu melanjutkan, kita dosa. Pesantren sebelum lahirnya negara Republik Indonesia sudah ada, sudah ribuan pesantren. Antara lain kalau di Jawa Barat, Syekh Quro, namanya pun Hasanuddin, datang dari negeri Cina. Itu pertama pesantren di Jawa Barat tahun 1930.
Kalau Jawa Tengah saya nggak tahu mana ya. Itu Jawa Barat. Adanya Kerawang. Beliaulah menyebarkan awal mula di Jawa Barat ada pesantren tahfidzul Quran. Maka beliau dipanggil Syekh Kuro, Kori. Niku aslinya negeri Cina, asli tiang Cina niku. Nah, Syekh Kuro gak ada santri kutilang kuning tinggi langsing. Jepara katalah. Prabu Siliwangi dari Raja Pajajaran mau marah, ada agama baru, datang ke Kerawang. Melihat santrinya cantik itu, klepek-klepek. Namanya Prabu Pamanah Rasa. Santri perempuannya namanya Subanglarang. Nama Cina juga ini, nama Cina. Silahkan kamu kawin nikah, tapi masuk Islam. Langsung masuk Islam. Saking ngebet pengen nikahin Subanglarang. Nah, nikahnya Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat dengan Subanglarang akan melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Pertama, Syekh Rahmatullah yang terkenal dengan nama Prabu Kian Santang, menyebarkan Islam di daerah Sunda. Makbari pun datang Kabupaten Garut. Islam tersebar di Parahyangan Sunda, jasanya Syekh Rahmatullah alias Prabu Kian Santang. Bila ayu kadang penting, ayu ini penting, cantik itu. Cantik itu penting. Nah, ini Prabu Siliwangi masuk Islam karena ngabok klepek-klepek dengan Subanglarang. Yang kedua namanya Syekh Somadullah, terkenal dengan panggilan Kiku Cirebon atau Kusangkan. Namanya Somadullah. Yang kedua ini terkenal sakti. Dibacok betul apa, dibakar nggak apa-apa. Kalau musuh mau berbuat jelek, dia kelihatan besar badannya itu. Dan dia bisa paham bahasanya binatang. Dari situlah wong Cirebon terkenal sakti. Itu kok kalau sakti buatan ini. Kiai Mahrus Leboyo Cirebon sakti. Kiai Mbah Idris menantunya Mbah Hashim itu masih sepupu ibu kulo sakti. Luar biasa, banyak kharikul adahnya. Niku turunannya sinten? Prabu Siliwangi, Raja Pamanah Rasa. Yang ketiga perempuan, namanya Syarifah Mudaim, dipanggil Rara Santang. Punya suami Habib tenanan iki. Namanya Habib Abdullah Al-Khon, datang dari India Barat, dari provinsi Kerala. Punya putra Syekh Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Jadi luar biasa. Islam tersebar di Indonesia ini tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tapi dengan perkawinan, dengan jodoh. Maka Islam tersebar di Jawa Barat yang disebarkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Cucunya Raja Siliwangi, ibunya dari Raja Siliwangi, bapaknya Habib dari India, terus sekarang Pakistan. Walhasil kita yang mewarisi pesantren ini harus terus berkorban pikiran, tenaga, ilmu untuk normalih duit tanpa proposal, tapi duitnya proposal. Namanya As-Sarawatul Ijtimaiyah. Kalau ada di Jepara, ada orang di kampung pojok beriwo, pinggir Muria lah, kok nggak ngerti Islam, boten ngertos Islam, kiai-kiai se Jepara dosa semua itu.
terutama Rois Syuriah. Mana Mbah Haitun tadi? Ada Mbah Haitun. Terutama Rois Syuriahnya, ketua NU-nya, dosa besar itu. Kalau masih ada orang pojok sana tidak ngerti tentang agama Islam. Tanggung jawab kita semua dakwah bil mau'izatil hasanah wal hikmah wal mujadalatil husna. Mau itu dulu baru hikmah. Kalau Qur'annya hikmah dulu. Tapi kalau nganggene mau itu dulu. Ceramah yang baik, yang menarik dengan wisdom, hikmah dan diskusi yang rajin. Yang kedua, kita kaya dengan as-sarawatut thaqafiyah. Apa? Santri-santri niru as-sarawatut thaqafiyah. Apa itu? Kitab kuning, Kutubut Turath. Kita santri pesantren harus menjaga, merawat, mengembangkan kajian kitab kuning atau Kutubut Turath, kitab yang kita warisi dari ulama salaf. Kalau tidak Islam hanya plang saja. Kalau nggak paham kitab kuning, Islam hanya namanya saja, tapi isinya nggak ada. Kalau tidak pakai kitab kuning. Saya contohkan ya adik-adik ya. Gak yang gampang aja, yang gampang. Ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Itu warisan dari Kutubut Turath. Hanya pesantren yang masih memperhatikan qiraatul Quran dengan mujawwadah. Di luar pesantren sudah gak keren tuh, gak penting tajwid, gak penting terjemahannya, yang penting. Silakan tanya pada non muslim, bukan menghina, bukan tanya pada gereja lah. Jenengan teng mriki menawi maos Bible, Injil, wonten idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah boten wonten. Hanya agama Islam yang punya ilmu tajwid. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Banyak orang baca Quran jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri karena bacanya tidak becus atau tidak benar. Itu jasanya ulama. Kalau kita runtut jasanya ulama, dari waktu Rasulullah masih sugeng tidak ada perintah Quran ditulis, tapi dihafal. Semua sahabat hafal Quran, semua sahabat. Setelah Khalifah Utsman bin Affan jadi khalifah, beliau berpikir tidak mungkin orang Islam hafal Quran semua, karena hafal nggak butuh tulisan kan, Kulo hafal kulo hafal kulo, betul tulisan kulo betul butuh Al-Fatihah yuk kulo hafal lah, betul butuh moco betul. Nah, Sayyidina Utsman, Islam tersebar luas sampai ke Cina, sampai ke Asia Tengah, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan dan seterusnya lah, Asia Tengah, sampai ke Maroko, ke Afrika Utara, Maroko. Tidak mungkin semua orang Islam bisa hafal Quran. Sahabat ya, hafal semua sahabat. Maka Sayyidina Utsman bikin tim penulis Al-Quran, tulis Quran, walaupun Rasulullah betul merintah, tulis Quran. Orang 10 yang bertugas nulis Quran, namanya Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Ibnu As, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan seterusnya. Tapi udah Quran ditulis, disebar ke daerah-daerah. Tapi saya punya Quran zaman Sayyidina Utsman, punya. Tapi saya saja nggak bisa baca, apalagi sampean. Kenapa? Titik saja nggak ada. Ba, ta, sa, orang titiknya. Jim, ha, ho, sami, dal, ro, zai, podo, sin, shin, nggak ada bedanya. Tapi yang hafal kan betul satu tulisan gitu. Maka ada seorang ulama bukan sahabat, setelah selesai sahabat tabi'in namanya,
namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Tahun 59 Hijriah, bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Bikin titik ba ngisor siji ta dhuwur loro ta telu dikut Abul Aswad Ad-Du'ali. Wis ana titik, masih banyak orang salah baca Quran. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Santri siapa? Membikin harokat. Wafat tahun 170. Baru ada fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten. Jasanya ulama nih. Ya Allah. Coba kalau nggak ada harokat yang bisa baca nggak? Nggak bisa. Sudah ada harokat, ada titik, orang Banyumas, Purwokerto, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, sampai sekarang kalau panggil nama saya Kiai Sangit Ngakil, Masya Allah. Kalau baca Quran, Innallaha wasingun ngalim. Artinya apa? Artinya keluarnya suara makhraj, keluarnya suara membunyikan huruf Quran salah. Maka ada ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah, menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Jadi 224 setelah Rasulullah wafat baru ada idhar, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, tabi'i, ikhfa. Paham mboten? Paham mboten? Somai bikin titik. Lupa sudah. Yang bikin titik siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang bikin harokat santri, saya tanya pada santri. Siapa? Al-Farahidi. Yang bikin tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam. Nyun sewu nih saya itu betul guyon. 3 orang berjasa besar ini bukan dari Yaman. Tenan. Kalau betul guyon tenan. Orang Irak. Setelah itu kalau betul menghina, kalau ini apa adanya. Saya itu bukan dari Yaman, bukan. Kemudian ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan juga Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu. Yang pertama kali menggagas ilmu nahu Imam Amr bin Qumbur. Siapa? Yang terkenal dengan panggilan nama Imam Sibaweh. Siapa? Nah, itu yang pertama kali gawe ilmu nahu. Grammar, bukan orang Yaman. Tenan, ojo ketawa, tenan. Kurang ngomong tenan nih. Orang Irak. Ada Baghdad, ada Khurasan, ada di Sabur, ada kota Rai. Dari situ aslinya ulama-ulama itu. Jadi ulama betapa besar jasanya. Lah kita ini pesantren meneruskan, mewarisi kekayaan al-thaqafiyah wal hadariyah, peradaban, ilmu pengetahuan. Paham mboten anak-anak? Jenengan niki mondok nih ngaji dalam rangka merawat, menjaga, memperdalam, memperluas as-sarawat al-thaqafiyah, warisan kitab kuning. Gimana? Ada lagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Beliau gelisah, banyak hadis palsu
bohongan, hadis bohong. Maka beliau mengumpulkan para ulama, para kiai kumpulkan. Ayo siapa yang bisa membuat metode menseleksi hadis, iki benar, iko setengah benar, iko benar. Gak ada yang ke tangan, satu orang ke tangan. Namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Ngapal kena angel, Romi ketua P3 itu dulu, ketua P3 dulu. Itu dulu namanya Romi Romahurmuzi namanya itu. Jepara kata P3 kan. Nah, seminggu jadi ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis. Apa? Hadis sahih syaratnya ada 4. 1, antara murid dan guru ketemu. Ya, kalau saya mengatakan kata Mbah Maksum, bohong saya, karena saya nggak ketemu Mbah Maksum. Tapi kalau saya berkata kata Mbah Ali Maksum, lah saya ketemu. Atau saya mengatakan dari Kiai Ali Maksum, dari Mbah Maksum, itu baru sahih. Yang namanya muttasil. Apa namanya? Yang kedua syaratnya gurunya dhabit, hafalannya tidak pernah lupa gurunya itu. Jenengan apalan mboten santri? Apal mboten? Cerdas mboten jenengan santri? Nah, ini sarapannya harus susu, madu, jahe merah, telur. Sarapannya apa tadi? Yang saya makan tadi apa? Saya makan tadi apa namanya? Bukan. Pisang. Ontel. Niki otaknya dedel. Ontel, ya. Sarapan tuh gak perlu kenyang, yang penting bergizi. Susu, campur madu, jahe merah, telur. Wah, itu bergizi itu. Pakai dahar siang, paha ayam 1. Oh, kita mawon. Dengan timun 1. Makan malam ikan apa? Ikan mas apa yang apa di sini yang terkenal? Ikan badung atau polis lah, pokoknya ikan. Asal bukan udang, bukan kepiting, itu penyakit. Yang banyak kakinya itu ikan kurang baik. Binatang laut banyak kakinya itu kurang bagus. Yang tidak berkaki itu yang bagus. Bon. Jadi kudu apalan ya. Nah. Yang ketiga syaratnya hadis sahih, si guru tadi thiqah. Apa? Gak pernah nyolong sendal di masjid. Apalagi nyolong uang besar, nyolong sendalmu ternyata. Sekecil apapun dia gak berbuat nyolong atau berbuat yang gak pantas, sekecil apapun. Yang keempat harus adil, si rawi dan si murid dan guru harus adil. Baru hadis sahih. Kurang 1 syarat turun, namanya hadis hasan. Kurang 2 syarat turun, namanya hadis dhaif. Dhaifnya maqtu, munqati', mauquf, mursal, muallal, mu'dhal. Paham boten santri? Ini yang bikin namanya siapa? Yang ilmu namanya siapa? Syihabuddin Romahurmuzi. Mantan ketua P3 itu namanya Romahurmuzi namanya. Dipanggil Romi itu loh. Bon. Itu yang ilmu agama. Tafsir. Pertama kali tafsir 10 jilid sempurna Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. 10 jilid pertama kali tafsir sempurna. Itu ilmu agama. Ilmu yang lain, orang pertama kali menggagas matematik siapa itu? Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Orang Islam. Amerika belum lahir. Eropa masih jahiliyah, masih bodoh Eropa. Orang Islam yang menggagas matematik. Siapa namanya? Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Wafat tahun 161 Hijriah. Yang pertama kali dokter menyelidiki penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi. Jadi kota Rai dipanggil Rozi. Rai itu Rozi itu Rai.
di kota Roy. Sekarang di Iran, pinggirnya Tahran situ. Yang pertama kali bikin kacamata Hasan Ibn al-Haytham. Yang pertama kali bikin peta bumi digambar peta Al-Idrisi. Yang pertama kali apalagi? Yang pertama kali bikin alat untuk mencari arah, mana kiblat, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Ahmad bin Majid, apa namanya? Pandom kompas. Sekarang jadi alat navigasi pesawat dulu. Oh, ke Medan pencet, pasti ke utara. Jakarta Surabaya pasti ke timur. Pasti tinggal pilot tinggal mengendalikan dikit-dikit lah. Tapi arahnya pasti benar. Pencet ke timur Surabaya. Nggak mungkin dipencet ke timur terbangnya ke utara, nggak mungkin. Itu artinya apa? Navigasi. Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Yang pertama kali menyelidiki planet-planet antariksa, siapa namanya? Abdurrahman bin Hauqal. Yang pertama kali mencoba terbang, Abbas bin Farnas. Siapa? Niru burung ontel, bikin sayap. Pertama sukses, 2 kali sukses, 3 kali sukses, 4 kali jatuh mati. Kesuwen. Asik dia terbang, asik. Jatuh mati. Ayo orang pertama kali terbang. Orang pertama kali menggagas alat musik organ. Ya Allah, dikira orang barat apa? Dikira ya barat Eropa gitu? Bukan, orang Islam. Namanya Abu Nasr Al-Farabi. Musik organ itu yang pertama kali gagas gitu. Kalau gak ada kitab, Al-Musiqal Kubra, the big of music. Paham boten? Jadi kalau kita lihat ulama dulu luar biasa, jenius, cerdas. Santri al-islah harus mampu mengganti mereka. Siap? Santri yang jam santri, jangan guru. Siap? Awas kalau saya lagi masih nggak cerdas, awas. Itu namanya At-Tarwatut Thaqafiyah. Ada lagi kitab Fathul Mu'in. Kitab apa? Bacanya sulit, karangan Muhammad Zainuddin Al-Malibari, India Barat. Ada pasal yang kalau pemerintah, presiden misalkan, memegang pasal itu sukses memimpin negara. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhurri ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal ihsa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujrat tamrid. Pasal ini membahas jihad, berjuang. Nomor 1 yang namanya jihad adalah itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat bangsa Indonesia beriman kepada Allah. Dalam syaratnya kitab Al-Talibin dijelaskan begini, iqamatu hujajin diniyatin aqliyatan kanat au naqliyah itsbatu wujudis shani', mengajak masyarakat Jepara agar beriman kepada Allah dengan iman yang beralasan, argumentatif. Jangan cuma iman itu jangan. Ya sekarang saya tanya nih, percaya dengan Gusti Allah? Santri jawab, percaya? Kata siapa? Jangan kata kiai, namanya nggak beriman tuh. Katanya jere-jere, baca ini jere-jere ya. Apalagi sriwing-sriwing nggak mau lah. Katanya, saya dengar-dengar Allah tuh ada, belum beriman namanya. Kalau anak kecil pantas, anak kecil. Jadi kan 70, ayo kalau 70 telu, saat mati masih katanya. Yang berjawabnya beriman tidak kepada Allah. Beriman tidak?
Kata siapa? Kata saya. Kata siapa? Kata saya. Kok masih katanya? Kata saya. Ini akan dibawa mati nih, akan dibawa mati nih. Bukan katanya, bukan, kata saya. Paham betul? Garam rasanya piye? Kata siapa? Gula rasanya piye? Kata siapa? Yang tadi jangan dengarkan ya, yang tadi jangan dengarkan, yang tua-tua ini. Suami istri tidur bareng rasanya kata siapa? Namanya ilmu keimanan, begitu iman tuh. Dari nakli Allah itu satu, dari nakli. Qul huwallahu ahad, apa? Dari Quran, nas tekstual. Yang dari akli, rasional, secara akal, ya tak terangkan betul, kalau terangkan betul. Nah, menurut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang wafat tahun 324 Hijriah, beliau berpendapat Allah mempunyai sifat wajib. Jawab berapa? 20. Yang mustahil, yang jaiz, para nabi yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Nomor satu sifat wajib Allah, nomor satu sifat wujud. Di Quran betul wonten lafal kalimah wujud, teng Quran betul wonten. Kalau sami'un basirun, maha mendengar, maha melihat, wonten betul. Qadirun alimun, maha kuasa, maha mengetahui, wonten betul. Hayyun qayyum, maha hidup, wonten betul. Sifat haya. Tapi innallaha wujud, betul wonten. Menjelang betul ngapal Quran, yang tahu maca Quran. Kalau menjenengan maca Quran dari awal sampai akhir, gak akan ditemukan itu. Innallaha wujud, betul wonten. Jenengan maca kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, la ilaha fis samawat, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, tahlil berkat. Kalau jenengan baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan panjenengan temukan innallaha wujud, betul wonten. Nah, kenapa Imam Asy'ari menetapkan sifat wujud nomor satu? Padahal di Qurannya nggak ada. Dengarkan, yang anak-anak santri harus cerdas. Karena menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada, Ahmad ada di masjid, si Khalid ada di pasar, karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Kita ini sebenarnya, jawab, kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita tiap hari menggunakan kata ada karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang. Alhamdulillah cerdas. Kita buktikan, ada domir, kata ganti pronoun ada 3. Aku, anak, bahasa Arab ya. Engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai, silakan. Ana Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, silakan. Ana Zainab, ana Maryam, ana Fatimah. Tapi nanti mati semua. Mati enggak nanti? Maka tidak ada aku, tidak ada anak, kecuali la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku semua itu. Aku Maryam, aku Zainab, aku Khalid, Hasan, Abu Bakar. Bukan, aku yang itu udah mati semua, tinggal aku. Yang kedua, anta, engkau, silakan dipakai. Anta Khalid, anta Ahmad, anta Hasan, anta Abu Bakar, anta
Dian, Tuti, Maryati, Sawiem, mati semua nanti. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau siapa itu? Artinya la wujuda illa anta. Yang tadi artinya la wujuda illa ana. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak aku yang lain udah gak ada, dengan aku Allah. Tidak engkau kecuali engkau. Hanya Allah engkau yang ada waktu itu. Kita mati semua. Terakhir huwa dia. Ya Ahmad, ya Khalid, ya Abu Bakar, ya Ahmad, ya Fatimah, dia Tuti, mati semua. Tinggal dia Allah yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenarnya engkau siapa? Yang sebenar-benarnya dia siapa? Kita ini pinjam kita ini. Si usia tua bu, pirang tahun ini jangan pinjam lagi. Si tua ini, berapa tahun lagi pinjamnya ini? Ayo sama jalan pirang tahun pinjamnya. Berapa? 100. Wah, ngerepotin anak itu. Jawabnya yang benar, terserah yang meminjemin. Yang boleh jawab apa? Terserah. Siapa tahu pulang dari sini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si soleh mau begitu sengaja esok mati. Kira-kira mungkin betul? Mungkin betul? Ya mungkin. Jadi yang ada hanyalah yang ada anallah, antallah, huwallah. Paham? Siap paham? Siap? Kalau paham harus menirukan. Kalau saya betul paham, anak-anak harus bisa menirukan apa yang saya katakan di besok ya, bisa menirukan ya. Itu bukti bahwa ulama jasa besar. Di Quran tidak ada Allah itu sifatnya 20. Betul wonten. Allah itu sifat yang mustahil 20. Betul wonten. Omongan redaksi itu enggak ada. Itu istihadnya Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Quran perintah sholat berkali-kali, 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Tapi Quran boten menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten-wonten Quran. Itu wonten. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat, al-zuhur, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Bon. Tapi ulama berjasa besar dalam memahami Quran dan hadis. Ya Allah. Nih, ngaten nggih, nyuwun sewu supaya berpikir. Teng Quran iku fi'il amar, perintah kata. Aqimus shalah, wajib salat. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wajib mboten? Ya mboten. Wa minal laili fatahajjad. Nafilat talak. Wajib tahajud itu wajib. Padha karo zuhur, asar, maghrib, isya. Mboten. Tapi redaksinya podo-podo fi'il amar. Yang membedah ini antara lain Imam Abu Abdullah Muhammad bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i lahir di kota Huzza, Palestina yang lagi digempur oleh Israel tahun 150, wafat di dusun Fustat, Kairo tahun 204. Jadi Syafi'i itu umurnya hanya 54. Ya Allah, Syafi'i kula 73. Lumayan buat pilkada suara satu lah, lumayan. Kalau pilpres atau kalau pileg lumayan. Ada nambah suara satu PKB, karena saya PKB kan. Ya Allah, Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, Imam Ghazali
Imam Nawawi 45, Imam Syahrawardi 39, bapaknya Gus Dur Kiai Wahid Hasyim 39 juga. Bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim itu 39 sudah menjadi anggota BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jasa besar jasanya. Terus Imam Syafi'i gimana? Menjelaskan kepada kita bahwa memahami Quran, hadis harus dengan akal. Dengan apa? Gak bisa kalau mau terjemahan Jepang gitu, terus paham kan? Gak paham. Quran baca terjemahan itu, Bukhari Muslim baca terjemahan, terus pinter, botan gombal itu. Imam Syafi'i menegaskan bahwa Quran dan hadis tidak bisa dipahami dengan benar kecuali menggunakan akal. Akal yang pinter, ulama juga akal sampean. Lah akal ulama itu nek kumpul sepakat namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Apa hasil ijma? Hasil akal ulama kumpul-kumpul apa itu? Contoh satu nih, arkanus sholati sab'ata asyar, rukunnya sholat 17, takbiratul ihram, niat, ngadeg bagi yang mampu, maca Fatihah ketika ngadeg, ruku, tumakninah. Ini produk akale ulama, rame-rame sepakat itu. Ya Allah, kalau tidak ikut ulama nggak tahu rukunnya sholat berapa, di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Rukunnya sholat 17, produk ijma'ul ulama. Ini akal ulama dewe-dewe namanya qiyas. Apa namanya? Panjang saged ya, sudah saged dah pakai qiyas. Qiyas ada 9. Ada berapa? Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Iqna'i. Yang akan saya contohkan 2 saja, yang 7 nantilah. Pertama Burhani, penting, kias Burhani penting banget nih. Sabu-sabu, narkoba, hukumnya piye? Haram? Tengguran wonten? Ayat inna sabu haram wonten. Kok berani mengharamkan? Berani mengharamkan? Nggak boleh. Heroin, kokain, paham? Jenis narkoba semuanya haram. Bisanya haram pakai kias Burhani, demonstratif analogi namanya. Gimana? Hadza muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan itu pasti namanya khamr. Itu namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, khamr itu rupa apa wae haram. Di Quran ada khamr, di Quran ada haram. Khamr di Quran ada. Ini namanya qaul syarih, legal statement. Maka fahada, ini barang haram. Sakit boten ngoten? Sakit boten? Ayo bunyi, hadza muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahada haram. Namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Ya Allah, perlu buatan itu, penting buatan itu, penting. Makanya kiai-kiai NU kalau musyawarah nasional menjawab pertanyaan 15 2 hari selesai, karena kiasan cair otaknya. Tapi kalau bukan kiai NU 2 tahun belum terserah itu. Kiai NU munas nasional 2 hari bisa jawab pertanyaan 15. Hukumnya sholat Jumat di kantor. Jakarta ini sholat Jumatnya pada di kantor. Kalau ke masjid semua nggak mungkin. Kalau ke masjid semua, padahal fakih kan udah di masjid. Jamek malah kudu jamek. Musolam bukan kengeng yang fakih. Tapi gimana hukumnya sholat Jumat di kantor? Di Surabaya, di kota-kota besar lah, Jakarta terutama.
hukumnya Jumatan rong shift 2 balen, karena ada pabrik kaca nggak bisa ditinggal, itu nggak bisa ditinggal. Jumatan 2 kali, ayo hukumnya piye? Hukumnya bunga bank, hukumnya kripto, hukumnya bencana, hukumnya cloning. Kalau bukan KNU yang bahas 2 tahun belum tentu bisa itu. Kenapa? Karena tidak pakai kias. Kalau KNU pakai kias. Paham boten? Itu namanya akal digunakan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Itu jasa ulama. Silakan tanya gereja, bukan menghina, tanya. Romo, pendeta, di sini ada hukum, ada metode menseleksi berita enggak ya? Enggak ada. Injil Lukas, Injil ada 4. Injil ada berapa? Yang ditulis oleh orang 4. Yang nulis Injil itu 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang namanya Lukas baru lahir tahun 66 Masehi. Nabi Isa Masih sudah terbang ke langit jangan tahun 28. Jadi Lukas baru lahir tahun 66. Kau nulis kitab suci. Dari mana itu sanadnya? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Enggak ada. Kalau Matius, Markus, Yohanes, Filipus, Petrus itu hawariyin. Yang 12 orang itu muridnya Nabi Isa, sahabat Nabi Isa lah. Kalau Lukas baru lahir tahun 66, nulis kitab suci. Dari mana dia? Dari gurunya. Siapa gurunya? Gurunya dari siapa gurunya? Terus seperti kita di hadis mutasil dulu, hadis sahih. Paham betul? Jadi baca Bible nggak pakai tajwid, nulis kitab suci nggak pakai sanad, apa dipakai kias yang tadi saya katakan, saya terangkan, tidak ada. Hanya di pesantren. Itu pun yang masih doyan, nyun sewu, pesan salafiyah. Pesan yang modern juga doyan itu bahas gitu, penik gitu. Nah, kayak Gus Baha, tuh alim itu Gus Baha, alim itu. Gus Afifuddin Muhajir, Situbondo, alim itu, otaknya cair. Paham betul? Nah, itu namanya at-tarwatith taqafiyah wal hadariyah. Nomor 2, jihad. Kata Fathul Mu'in, iqamatu syariatillah, melaksanakan syariat Islam, sholat, puasa Ramadan, zakat kalau memang kewajiban, haji umroh kalau memang mampu, itu jihad. Orang sholat tiap hari 5 kali, bola bertemu sholat, jihad itu. Orang puasa lapar 30 hari, saum menginum atau mangan ya iso wae ora ketahuan, tapi kok ora jihad itu. Orang zakat 2,5%, oleh ngumpul-ngumpulkan duit, oleh ngumpul-ngumpulkan ditokke dikeluarkan 2,5%, jihad itu. Orang pergi haji, pisah keluarga, pisah tanah air, yo bayar, yo tenaga, yo risikonya besar, jihad itu. Jadi termasuk jihad nomor 2 adalah iqamatu syariatillah. Apa? Yang nomor 1 apa tadi? Lupa udah. Yang nomor 1 apa tadi? Santri. Yang nomor 1 apa tadi? Itsbatu wujudillah. Apa? Yang kedua, iqamatu syariatillah. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah, bila perlu perang angkat senjata membela kebenaran. Indonesia terancam, siap perang TNI. Islam terancam, siap perang bela NU, bela Islam. Betul nggih? Bukan berarti bakal aman dengan itu ngebom, enggak itu. Aman dengan itu ngebom, bukan jihad itu, bukan. Mati sangit itu bukan mati syahid. Kalau lagi perang kita siap. Islam dimusuhi, dihina, kita siap. Siap betul? NU dihina, siap betul? Indonesia negara terancam, siap betul? Itu jihad nomor 3. Nomor 4 nih, wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim, memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik. Maksudnya yang baik-baik, bukan bajingan, bukan penjahat, bukan pembunuh,
bukan perampok. Harus muslim atau non muslim, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, orang itu baik bukan penjahat, harus hidup di Jepara aman, tentram, nyaman. Konten beten. Tidak ada bedanya agama. Yang penting dia orang baik-baik. Harus hidup di Indonesia ini aman, tentram. Ibu memberi perlindungan pada masyarakat seperti itu. Jihad fi sabi bil it'ami. Pemerintah negara harus menyediakan pangan yang cukup. Muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik bukan penjahat, harus cukup pangan. Kalau ada orang mati di Jepara misalkan karena sebab tidak makan, dosa semua ini. Nomor 1 bupati, nomor 2 Kapolres, nomor 3 ketua DPR, nomor 14 ketua NU. 14. Dia tahu kan dosa semua itu. Kalau ada orang mati karena tidak makan, tanggung jawab kita semua itu. Muslim atau non muslim. Nomor 2, wal iksa, pakaian. Orang Islam semuanya atau non muslim, penduduk Jepara semuanya harus berpakaian yang pantas. Walaupun nggak mahal, asal sholat Jumat sarungnya bersih, baju bersih, sholat dalam bersih, kaos dalam, kopiah bersih, sandal. Gak mungkin kita punya sarung cuma satu, pergi ke comberan, kuburan, pasar, terus sholat Jumat gak pakai, gak ganti, najis itu. Paham betul? Ya Allah, Islam seperti itu, agama Islam seperti itu. Jadi penduduk Indonesia khususnya Jepara yang baik-baik harus cukup sandang, syukur yang bagus. Jadi syukur-syukur orang Islam itu bajunya berapa? 7 kan 7 kali 7 hari. Baju berapa? Sarung, kaos dalam, selal dalam, kopiah, sandal. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Di Quran nih. Kamu harus berhias ketika mau berangkat ke masjid. Ya Allah. Jangan masjid baunya pete, kotor, tikarnya sobek, jadinya kosong, jadinya bolong. Ya Allah. Masjid bersih. Paham? Itu jihad namanya. Yang ketiga, wal iskani, dan rumah tempat tinggal. Seluruh warga Indonesia, khususnya warga Jepara yang baik-baik, harus punya rumah semuanya. Kalau belum punya rumah semuanya, masih ada PR pemerintah, penguasa Jepara. Kalau bangsa Indonesia masih banyak gak punya rumah, presiden bertanggung jawab. Paham betul? Ayo, saya betul nih. Ini kita patroli ini ngomong, saya betul nih. Ya Allah, dikira patroli ini sini namanya fardul wudu apa? Setatun wasta manid dawai, dan biaya kesehatan, ojol tamrid, dan upah kesehatan, ronsen, operasi, apalagi ya, dan seterusnya lah. Bisa beli obat semua orang Jepara, bisa melihara kesehatan semua orang Jepara. Paham? Nah, kitab fatwanya kayak gini nih, dibaca di pesantren salaf. Tekniknya dibaca mboten Gus? Dibaca, temuin. Alhamdulillah, gak boleh dibuang, gak boleh dilupakan. Itu turas namanya. Ya, warisan taqafiyah namanya. Semua pesantren salaf mendalami fatwa ini semuanya, dari Boyo, Sarang, Kempek, dan Kulo Kempek, di Ciganjur Takofah punya saya sendiri, semua ada kitab kuning yang dibaca. Alhamdulillah santri saya 2 orang juara baca kitab kuning nasional. Tahun sebelumnya di Balai Kambang hanya 1 yang juara. Kemarin di Makassar 2 orang juara baca kitab kuning. Yang dibaca sulit Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Alhamdulillah 2 anak yang juara. Niku namanya turatsut taqafiyah. Yang pertama kali kita menerima kekayaan apa? Lupa sudah, insyaallah.
sosial, apa? Warga NU. Yang kedua, kekayaan, thaqafah, peradaban, ilmu pengetahuan, kitab kuning, apa? Thaqafah. Nomor 3, at-tarawatil hadariyah, budaya tradisi harus dijaga itu. Coba jenengan saumpama jenengan tahlil, imam tahlil ngeten, pemimpin tahlil ngomong ngeten, bunyinya gini, mari kita baca Al-Fatihah yang pahalanya kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan para keluarganya, para masyayikh, para ulama. Puas beten, puas beten, puas beten, marem beten, boten. Kita punya tradisi bahasa Arab, bu paham ora lah. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah SAW, ila al-musalli kiram, ila auliya illah masyarakat ardil magharibiha barriha wa bahriha jibal. Bareng enggak ngerti itu pendengar, enggak ngerti apa barriha wa bahriha jibal. Kan marem pakai di Indonesia, bahasa Indonesia marem betul. Harus dijaga itu. Ayo mari kita baca tahlil ya, la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali, baca sholawat 100 kali, dan baca yasin sekali. Marem betul. Ya Allah ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Marem. Barzanji, Deba, Burdah, terutama Isyuri harus hafal. Kalau nggak hafal mundur. Kenapa? Karena Barzanji milik kita. Milik siapa? Kita yang harus melihara, kita harus merawat. Kalau bukan kita yang hafal, siapa yang hafal? Wahabi suruh hafal, gak doyan. Wa amma ta'ifatu taqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa gharabi sufa wal abida fasabu wasalatin badiyah wa ramawhu bil hijarat hatta khudibat bid dima'in ala. Thumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina wasalahu malakul jibali fi ilahi al-nasabiyah qala inni arju an yukhrijallahu min aslam man yatawalla atirillahumma qabrul karim. Marem boten. Ayo. Kalau ada orang baca begini. Kemudian Rasulullah berangkat ke Taif, ngajak dakwah Islam masyarakat Taif. Mereka tidak ada yang menerima dan mereka misuh-misuh mencaci maki Rasulullah, bahkan melempar dengan batu. Marem boten. Artinya kau yang menemui, artinya aku pada asing diwaca aku. Itu boten marem boten, nggih boten. Nah, jaga. Jadi warisan budaya. Salat pakai kopiah, itu budaya namanya. Padahal belum jaminan, bukan jaminan. Yang pakai kopiah lebih khusyuk daripada yang nggak pakai kopiah. Belum jaminan, nggak jaminan itu. Soporo, sing orang kopiah maluih khusyuk, soporo. Tapi budaya kita, sholat pakai kopiah. Apalagi masjid ono beduge. Bukan syaratnya sholat, bukan syarat sahnya sholat bedug itu. Tapi itu budaya kita, harus ada bedugnya. Paham? Ini yang harus kita rawat, kita jaga. Budaya namanya hadarah. Apa namanya? Nah, para kiai, para ulama tidak mewariskan kekayaan uang, konsep bisnis. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Samsuri, atau Kiai Ali Maksum atau Mbah Masum tidak mewariskan uang atau perdagangan, perusahaan, koperasi, atau konsep caranya dagang. Betul kan? Betul ya? Nah, maka kita yang sekarang, yang NU kita sekarang, yang harus cerdas membangun ekonomi kesejahteraan supaya kita mandiri. Supaya apa? Supaya sugih. Supaya makan lah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati, meninggal dunia, meninggalkan anak yang melarat. Coba Quran itu Quran. Kamu mati, usahakan kamu meninggalkan warisan harta yang banyak.
agar anak kamu tidak di'afan, tidak melarat, tapi aqwiya, kuat, mapan, sejahtera. Artinya Quran menghimbau kita agar kita kaya. Agar apa? Ya Allah, siapa bilang Islam mengajak melarat? Quran mengajak kita supaya kaya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikel, timah, batu bara, minyak, gas, emas, intan, berlian, mangan, boksit, granit, biji besi, tembaga. Di Indonesia ada semua itu. Di kita ada semua itu. Ayo, jenengan gak ada beton itu. Tambang itu gak ada beton. Waktu kanjeng Nabi Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan, tinggi besar orangnya. Setelah dilihat dari dekat, mukanya bolong. Mukanya Rasulullah kaget. Man huwa Jibril, siapa Jibril? Gede dulu kok mukanya bolong. Oh, ini umat ente yang rajin bikin proposal, yang rajin minta-minta. Dalam kitabnya gitu. Ya Allah, jadi Islam mendorong kita agar kaya. Sayyidina Utsman bin Affan pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Kaya dan loman itu. Syekh Abdul Qadir Jilani dari Baghdad pergi ke Mesir, ziarah kubur, datang kubur Imam Syafi'i. Pas kalau aturakan kemudian ke Mesir kan, udah ziarah, baca tahlil, baca doa, penduduk kampung Fustot yang ada kubur Imam Syafi'i melarat, banyak yang gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar, dihibahkan kepada penduduk Fustot, dusun Fustot namanya, yang tidak punya rumah. Sampai sekarang nganti saiki rusun 4 lantai ada tulisan di pintu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Artinya apa? Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kaya, dermawan. Panjenengan wali duduk. Jawab, panjenengan wali duduk. Kaya tidak? Loman apa pelit? Ya Allah. Walhasil kita tidak diwarisi harta oleh para leluhur kita. Maksum meninggalkan, Kiai Maksum Krapyak meninggalkan harta, tapi kita harus berusaha sejahtera. Paham? Yang terakhir at-tarawatus siyasiyah. Ini juga kiai-kiai nggak mewaris ini. Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Maksum tidak mewariskan jabatan. Mereka semua presiden tuh. Mereka ini presiden? Bukan. Mereka gubernur? Bukan. Tapi sekarang kita harus berusaha merebut siasah watonnya. Apa? Walhasil bupati, sekda, kepala dinas, camat, lurah, RT, RW harus NU. Siap? Jangan kalahan, Masya Allah. Pemain gitu loh, jangan penonton. Apa? Pemain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Muhammad, saya jadikan kamu dan sahabatmu, umatmu menjadi pemain. Syuhada 'alan nas, syuhudan diniyan, syuhudan thaqafiyan, syuhudan maliyan, syuhudan hadariyan, syuhudan siasian. Oke, ngoten paham nggih? Ayo kita harus menang, percaya diri. Siap? Siap betul? Nah, itu namanya at-tarawatul maliyah. Jadi dua hal atau siasiyah, at-tarawatul siasiyah. Jadi Kiai Mbah Yai itu mboten meninggalkan dua ini. Tidak mewariskan harta dan tidak mewariskan jabatan politik. Tapi kita harus kaya, harus menang. Apa? Harus menang itu wajib, kalah dosa. Kaya wajib, melarat dosa. Pinter wajib, bodoh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada faedahnya. Walaupun hujan dan orangnya sedikit, saya senang.
Malah saya senang kalau orang sedikit. Daripada orangnya patah, orang bisa nangis, orang bisa melayu-melayu. Malah kalau selama bingung malah. Ya tadi kan betul nonton bocah melayu-melayu, betul nonton nangis bocah cilik, tenang malah. Walhasil apa yang saya sampaikan bisa disimpulkan ya, bisa ya. Sebenarnya apa Islamnya? Kesimpulannya nih. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Yang namanya agama Islam bukan hanya akidah, rukun iman, syariah, sholat 5 waktu, bukan hanya itu ya, bukan hanya itu. Tapi Islam adalah dinul ilmi wa thaqafah, agama yang mendorong kita berpendidikan, berilmu. Dinul adabi wal hadarah, agama mendorong kita agar beradab, maju, sejahtera. Dinul thaqaf, dinul tamaddun wal insaniyah, agama yang mampu mendorong kita membangun masyarakat yang beriman, ibadah, pinter, sugih, menang. Pengen betul jangan. Nomor satu apa? Beriman, tauhid. Nomor 2, beribadah. Nomor 3, pinter. Nomor 2, kaya. Nomor 5, menang. Kalau 5 ini dilakukan oleh masyarakat Jepara, ya Allah, itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bola balik penceramah apa itu? Islam itu bukan hanya mengajarkan sholat, bukan hanya mengajarkan rukun iman 6, sifat Allah 20, itu ya pasti. Tapi Islam menghimbau, mendorong, mewajibkan kita semua pinter, thalabul ilmi faridatun, betul nggak ya? Dan kaya, tadi ayat Quran sudah saya bacakan, dan harus menjadi pemenang. Apa? Masya Allah. Paham nggih? Cekap semanten mawon, mugi wonten manfaatipun. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil qudbi tanfariju bil qurab wa taqadda bil hawaij wa tunalu wa husnul khatimah sasqal ghamam wa ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin min kulli ma'lumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun khasirin. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wa muslimin. Allahumma aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih dinina allati ashrata amrina wa aslih ma'aduna ilaiha ma'aduna waj'al khayatan zatal fi kulli khair waj'al rahatan lana min kulli syarr. Ya Ghani ya Hamid ya Mudi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghna bi halal wa haram wa bi ta'atika al-masyad fadhik amman siwak ya wasal maghfirah lakal hamdu ka mustaka wa antal musta'an ka mustawat minkal faraj wa alayka tukran wa la hawla wa la quwwata illa bik la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wal sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wal mustad'afin ila man takiluna ila ba'adin tahjamunana am ila adri mal tumurna illa yakun ghadabun alaina falanubali ghaira anna 'afatika hi awsa'u lana na'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat adh-dhulumat wa asra 'ala ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk laqad ubba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al inda intihai ajal min hadhihi dunya akhir kalamina mughsalan sarang kalimat la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmina bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada
wal yatalattaf ala sya'ran nabikum ahada wal yatalattaf ala sya'ran nabikum ahada dzalika khasya rabbah rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam subhanallahi wa izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin al-fatihah.